Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung pada ajaran kebenaran Dhamma. Aku berlindung kepada Arya Sangga. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku, ajaran kebenaran Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku, Arya Sanggalah sesungguhnya pelindungku. Semoga dengan kesungguhan pernyataan kebenaran ini, kita semua mendapatkan kejayaan. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Para Romo Pandita, para upasaka, upasika, ibu bapak, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma. Pada kesempatan yang baik ini, kembali kita bersama-sama untuk belajar Dharma melalui live streaming yang diadakan oleh Wihara Budayana Batam di Bakti Sala lantai 2 yang dilakukan setiap hari Minggu mulai dari jam 10 sampai selesai. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang agama Buddha dan vegetarian. Atau lebih spesifiknya, kita akan membahas atau membicarakan apakah umat Buddha ini wajib atau tidak bervegetarian. Ini adalah satu pertanyaan yang klasik memang. Dan topik tentang vegetarian ini sangat kontradiktif. Ya, sangat sensitif. Atau bahasa kerennya itu sangat krusial sekali kalau kita berbicara masalah vegetarian ini. Karena di dalam agama Buddha sendiri ada beragam pandangan tentang makan daging ya, atau bervegetarian ini. Dan setiap pandangan mungkin benar dalam batasan tertentu. Tetapi pandangan-pandangan tersebut mungkin saja tidak bijaksana. Maka dalam hal ini kita harus mengesampingkan pandangan pribadi kita. Dan mari kita bersikap lebih terbuka untuk melihat pandangan yang disampaikan oleh Guru Buddha atau Sakyamuni Buddha yang ada di kitab suci Tripitaka. Kenapa? Karena hal ini penting agar kita tidak mengutamakan pandangan pribadi kita. Karena kita tahu bahwa Buddha adalah seorang Tathagata yang telah sempurna pengetahuannya, atau beliau yang telah mengetahui atau yang telah melihat. Jadi ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, maka di sini yang menjadi referensi kita adalah Sutta dan Vinaya. Ya, Sutta dan Vinaya. Ini kan menjadi referensi kita. Nah, di dalam Anguttara Nikaya 4 Sair 180, di situ juga Sang Buddha ya berkata bahwa jika biku tertentu mengatakan sesuatu yang diklaim sebagai sabda Buddha, maka perkataan tersebut haruslah dibandingkan dengan Sutta dan Vinaya atau disiplin kebikuan
Nah, jika perkataan tersebut sesuai dengan Sutta dan Winaya, maka kita dapat menerimanya sebagai ajaran Sang Buddha. Dan ini menjadi acuan kita pada saat sekarang ini ketika kita berbicara tentang apakah umat Buddha ini wajib vegetarian atau tidak. Maka Sutta dan Winaya akan menjadi acuan kita. Walaupun berbagai mazhab Buddhis mempunyai penafsiran yang berbeda tentang ajaran Sang Buddha. Namun umumnya semua tujuan umat Buddha ya, atau di dalam Nikaya, kumpulan Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, dan Anguttara Nikaya, dan berapa buku lain dari Khuddaka Nikaya, itu adalah khotbah-khotbah yang otentik yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Ya. Yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, berbicara masalah vegetarian ini seperti yang saya katakan di awal tadi, itu adalah satu hal yang krusial, yang sangat sensitif sekali. Ya. Ini memang pertanyaan yang klasik. Tapi masih banyak umat Buddha yang belum menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Maka pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang berbicara tentang vegetarian ini. Untuk ibu bapak ketahui, menjadi vegetarian berarti berupaya untuk tidak makan daging. Iya betul. Seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar daging yang dikonsumsi manusia itu berasal dari pembunuhan makhluk hidup. Membunuh makhluk hidup merupakan pelanggaran sila yang termasuk dalam 10 karma buruk atau dasa akusala kama yang harus kita hindari. Nah, ketika kita memerintahkan ya, atau ketika Anda memerintahkan seseorang untuk membunuh binatang, untuk dibunuh dan dimakan, itu juga bisa dibilang Anda telah melakukan karma membunuh. Karena kita sudah menyuruh orang itu langsung untuk melakukannya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita atau Anda hanya memakan dagingnya? Nah, berdasarkan sutta ataupun sutra di dalam riwayat hidup Buddha Gautama, Sang Buddha sendiri mengizinkan kepada para pengikutnya, ya, kepada para pengikutnya untuk memakan daging asalkan mereka tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak berprasangka bahwa pembunuhan makhluk tersebut semata-mata untuk dirinya. Atau khusus dipersembahkan untuk dirinya. Ini berkaitan dengan pertanyaan jiwaka kepada Buddha. Ya. Dan Buddha memberikan boleh memakan daging asal memenuhi 3 syarat tadi. Tidak melihat ketika melakukan pembunuhan. Tidak mendengar jeritan makhluk yang dibunuh. Dan tidak berprasangka bahwa binatang atau daging yang dipersembahkan tersebut semata-mata untuk dipersembahkan atau disembelih untuk dirinya pribadi. Yaitu di dalam Majjhima Nikaya Sair 55. Jadi Sang Buddha sendiri tidak mempermasalahkan makan daging atau tidak. Karena bagi beliau yang paling penting adalah melatih batin kita, melatih pikiran kita ini. Ya. Tentunya juga Sang Buddha juga memikirkan aspek psikologis dari masyarakat pada saat itu. Karena tidak semua tempat memiliki free trade atau tempat untuk bisa mengkonsumsi hasil pertanian. Karena banyak daerah yang tanahnya tidak bisa dipakai untuk bercocok tanam. Sehingga tergantung pada hasil buruan, ya, hasil ternak,
untuk menyambung hidup mereka. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memakan daging. Di sisi lain, terutama di komunitas Buddhis tradisi Mahayana, vegetarian ini merupakan praktik cinta kasih dan welas asih yang harus diperjuangkan. Mengapa harus diperjuangkan? Untuk bervegetarian, ya, argumen untuk bervegetarian ini karena dengan orang bervegetarian itu akan mengurangi konsumsi daging, lebih sedikit makhluk yang menderita dibunuh dan melakukan karma buruk pembunuhan, itu akan terjadi lebih sedikit. Kalau dengan konteks masa kini, dengan segala kemajuan teknologi pertanian dan distribusi barang, ada banyak pilihan makanan yang bisa diperoleh tanpa perlu membunuh. Jadi melatih diri untuk bervegetarian sangat mungkin untuk dilakukan. Sangat mungkin untuk dilakukan. Lalu pertanyaan berikutnya. Jadi yang benar itu apakah umat Buddha itu harus vegetarian atau enggak? Buddha itu bukanlah polisi moral yang membuat sejumlah aturan dan akan menghukum kita jika kita melanggarnya. Tidak. Buddha tentu menganjurkan kita untuk mempelajari dan merenungkan segala aspek dari praktik vegetarian itu sendiri. Apa manfaatnya? Apa kerugiannya? Bagaimana cara melakukannya? Dan sebagainya. Nah, setelah melakukan analisis yang menyeluruh, barulah kita memutuskan mau bervegetarian atau tidak. Kembali ke pribadi masing-masing. Kembali ke individu masing-masing. Karena vegetarian ini adalah pilihan, bukan kewajiban. Tetapi jika Anda mampu untuk melakukan vegetarian, mengapa tidak? Praktekkanlah hal itu sebagai wujud untuk mengembangkan welas asih. Ada berapa hal yang perlu yang menjadi poin untuk bisa kita pertimbangkan sehingga kita nanti atau Anda bisa mempraktekkan vegetarian ini. Atau melatih untuk tidak makan daging. Yang pertama, kita harus mengenali winaya masing-masing atau aturan masing-masing dari berbagai tradisi yang ada di umat Buddha itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, ada beberapa tradisi sangga yang memiliki peraturan yang berbeda. Ya, kita bisa mencari tahu tradisi mana saja yang wajib atau yang tidak wajib untuk bervegetarian ini. Kalau di Indonesia, Sangga Tradisi Mahayana memiliki aturan untuk vegetarian. Jadi saat Anda misalnya masuk ke wihara tradisi Mahayana, maka Anda tidak boleh membawa atau mempersembahkan makanan-makanan yang ada dagingnya. Apalagi mempersembahkan daging di altar atau memberikan persembahan dana makanan kepada para biku. Karena Anda tahu sendiri bahwa tradisi dalam Mahayana, terutama kalau di Indonesia ini adalah vegetarian. Tetapi kalau Anda mengunjungi tradisi Theravada maupun Vajrayana, ya, karena mereka tidak diwajibkan untuk vegetarian, kecuali dalam momen-momen tertentu, maka Anda bisa mengundang atau mempersembahkan dana makanan tanpa harus menyajikan dana makanan berupa vegetarian. Ibu, bapak, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, tetapi perlu Anda ketahui bahwa vegetarian ini memang bisa mengurangi kemelekatan terhadap makanan sekaligus kita bisa melatih moralitas.
Walaupun mungkin ini tidak diwajibkan, tetapi kita bisa mencoba. Sesekali, ya, kita bisa mencoba sesekali untuk praktek vegetarian ini. Misalnya dengan mengambil sila Uposatha Mahayana, Anda bisa mengambil sila Uposatha Mahayana setiap Chwe'it Chapgo tanggal 1 kalender Cina bulan baru, atau Chapgo tanggal 15 di kalender Cina bulan purnama. Atau ketika hari-hari besar agama Buddha tertentu, Anda juga bisa mempraktekkan vegetarian ini. Nah, tujuan dari latihan ini kuncinya adalah untuk pengendalian diri. Ya. Misalnya Anda yang tadinya kalap, ya, atau serakah melihat makanan, kalau ada dagingnya, ada ayam bakarnya, ada ikan gorengnya, ada babi panggangnya, membuat Anda tergiur. Tetapi karena Anda harus berlatih berpuasa, bervegetarian di saat itu, ya, Anda cukup hanya memakan tahu, tempe, dan sayur. Nah, saat Anda berhasil untuk menahan diri, ini merupakan satu karma baik dan praktek moralitas yang sudah Anda lakukan melalui pengendalian makan makanan yang membuat memuaskan orang itu sendiri. Jadi Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, maka perlu sekali motivasi yang harus dimunculkan di dalam vegetarian itu apa? Ya. Motivasinya apa? Kalau misalnya ibu bapak atau saudara-saudari memutuskan untuk latihan vegetarian, pastikan saudara melakukannya dengan motivasi yang bajik dan bisa merenungkan hal seperti ini. Apa yang harus kita renungkan ketika kita mempraktekkan vegetarian? Atau ketika Anda mempraktekkan vegetarian atau tidak makan daging? Maka kita harus merenungkan, semoga dengan praktek vegetarian yang saya lakukan ini, makhluk yang menderita karena dibunuh bisa berkurang. Pembunuhan yang dilakukan orang lain juga bisa berkurang. Dan semoga aku juga lebih bisa mengendalikan diri dan mengurangi kemelekatan terhadap makanan. Nah, pikirkan penderitaan ketika binatang lain disembelih atau sapi disembelih, babi dipotong. Nah, ketika Anda merenungkan hal ini akan membangkitkan welas asih di dalam batin atau pikiran Anda ketika Anda berpraktek untuk menjadi atau memutuskan diri untuk praktek vegetarian. Dengan merenungkan hal ini, tentu welas asih, kasih sayang yang ada di dalam batin Anda ini akan bangkit, akan memberikan rasa welas asih yang luar biasa di dalam batin Anda, sehingga memang benar-benar motivasi Anda di dalam bervegetarian itu adalah untuk mengembangkan perasaan welas asih atau cinta kasih di dalam batin Anda. Dan ada juga poin yang perlu Anda renungkan. Ketika kita, ya, sebagai orang yang melakukan vegetarian atau tidak, maka kita perlu memahami orang-orang yang tidak bervegetarian. Ya. Ketika Anda sebagai seorang vegetarian, Anda perlu memahami orang-orang yang tidak bervegetarian tanpa menghakimi atau memaksa dan bebas dari kesombongan. Tanpa kita harus menghakimi dan memaksa mereka, serta kita harus bebas dari kesombongan. Kita perlu mengingat bahwa setiap makhluk punya bawaan karma yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang profesi harus menjadi tukang jagal. Ada juga orang yang tidak bisa lepas dari makan daging. Karena setiap orang punya situasi dan kondisi masing-masing.
Dan kita tidak berhak untuk menghakimi mereka yang tidak bervegetarian. Ini yang perlu kita renungkan kalau kita sebagai seorang vegetarian. Jangan sampai kita merasa lebih tinggi atau lebih banyak karma baik dibanding orang lain karena tidak vegetarian. Ya. Jangan sampai kita merasa paling baik atau lebih tinggi karena kita seorang vegetarian. Jangan. Dan perlu diingat bahwa inti dari mempraktekkan ajaran Sang Buddha adalah membersihkan batin atau pikiran. Saat Anda sombong, kekotoran batin ini akan muncul dan akan semakin kuat dan semakin mengikat. Tidak perlu juga kita harus menggebu-gebu memaksa orang lain untuk bervegetarian, karena setiap orang punya cara pandang dan cara praktek yang berbeda. Ya, cara praktek yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain, ya, memaksakan orang lain untuk ikut dengan apa yang kita lakukan. Karena ketika kita memaksakan orang lain untuk ikut apa yang kita lakukan, disitulah kesombongan kita akan muncul dan kita menganggap bahwa orang lain itu adalah tidak lebih baik dari kita. Dan ini adalah satu pandangan juga yang keliru. Bahkan juga di dalam Sutta Nipata, sair 246 sampai 247, Buddha juga mengatakan, berperilaku kasar, kejam, mengkhianati, menyakiti orang lain, tidak berbelas kasih, tinggi hati, dan serakah, inilah yang membuat seseorang terkotori, bukan karena makan daging. Berperilaku tidak bermoral, tidak membayar hutang, menipu di dalam bisnis, memecah belah orang-orang. Inilah yang membuat seseorang terkotori, bukan karena makan daging. Lalu pertanyaannya, apakah dengan vegetarian ini membuat kita menjadi suci atau tidak? Makanan tidak membuat kita menjadi suci atau tidak suci. Tetapi yang membuat kita menjadi suci tidak suci dan perilaku kita menjadi baik tidak baik adalah pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Bukan makanan yang kita konsumsi. Bukan karena makanan yang kita konsumsi. Bahkan kalau kita mau jujur, setiap Anda atau kita memakan daging, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah ikut bertanggung jawab atas kematian satu makhluk. Dan ini bisa dikatakan melanggar sila pertama. Kenapa? Karena apa yang kita santap di depan kita, sayuran-sayuran hijau yang bagus yang kita makan di hadapan kita, itu para petani untuk menghasilkan hasil panen yang bagus, hasil panen yang baik, maka para petani itu harus menyemprotkan racun untuk membunuh serangga-serangga agar bisa menghasilkan panen yang bagus. Sehingga sampai di depan kita sebagai hidangan menu makanan kita. Dan ini secara tidak langsung kita sudah ikut terlibat dalam melakukan pembunuhan tersebut. Tetapi di sini intinya bagaimana kita tidak melakukan pembunuhan itu secara langsung. Bukan kita yang menyuruh, bukan kita yang melakukan pembunuhan. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam ajaran Buddha, ya, bervegetarian atau tidak bervegetarian, kembali lagi saya tekankan, itu kembali ke pribadi masing-masing. Karena itu adalah pilihan, bukan kewajiban.
Itu adalah pilihan, bukan kewajiban. Jadi pada intinya Anda mau vegetarian ya, atau tidak, itu adalah terserah dari masing-masing pribadi. Ya. Tetapi saya juga menyarankan kepada ibu bapak, jika Anda memang mampu untuk praktek vegetarian, mengapa tidak? Anda juga bisa melakukannya. Anda bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dan ini juga salah satu cara untuk mengendalikan diri di dalam hal menikmati kepuasan, menikmati makanan. Terkadang kan ada tuh, banyak ya kita katakan ada orang atau banyak orang mereka kalau nggak makan daging itu nggak bisa makan. Bahkan tidak bisa makan sayur sama sekali. Ya. Hanya bisa makan kalau ada dagingnya. Nah, bagi Anda yang seperti ini, jika mampu mempraktekkan vegetarian, ini kan sangat luar biasa sekali. Dan Anda tidak terikat atau tidak melekat terhadap makanan yang harus mengkonsumsi daging setiap hari. Dan ini juga satu praktek latihan untuk mengendalikan diri di dalam hal makan. Tapi perlu diingat sekali lagi, mengkonsumsi makanan vegetarian atau tidak vegetarian ini tidak membuat orang menjadi suci. Ini yang perlu ditekankan, ya, tidak membuat orang menjadi suci. Ya. Tetapi ini adalah latihan untuk pengendalian makanan. Ya. Karena kalau melalui menu makanan ini membuat orang menjadi suci, maka begitu mudah, begitu gampangnya praktek bisa membuat orang menjadi suci. Cukup dengan vegetarian, orang menjadi suci. Tapi tidak seperti itu. Dan kembali lagi saya tekankan, ketika kita menjadi seorang vegetarian atau menjadi seorang sayuranis, janganlah menjadi sombong. Janganlah menjadi sombong dan janganlah merendahkan mereka yang tidak vegetarian. Justru ketika kita sombong, ketika kita merendahkan orang lain karena kita vegetarian, maka kita tidak jauh lebih baik dari mereka yang makan daging. Dan kalau dibandingkan mana yang lebih baik, mereka yang makan daging atau mereka yang vegetarian? Jelas orang yang makan daging tersebut jauh lebih baik ketimbang orang yang vegetarian tersebut. Karena mereka sombong dan menganggap rendah atau memandang rendah orang lain yang tidak bervegetarian. Sekali lagi saya tekankan, ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, bahwa vegetarian itu adalah pilihan, bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Ya. Jadi Anda boleh, ya, Anda mau vegetarian ataupun Anda yang tidak bervegetarian, tidak jadi masalah. Tetapi bagaimana ketika Anda menjadi vegetarian atau tidak vegetarian, yang penting pikiran, ucapan, dan perilaku ini bisa dijaga, bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Alangkah lebih bijaknya, alangkah lebih baik lagi ketika Anda sudah mampu bervegetarian, kemudian dibarengi dengan pemikiran, ucapan, dan perilaku yang baik, yang bijak, itu sangat luar biasa sekali. Ya. Dan menjadi tidak luar biasa ketika kita mampu bervegetarian, tetapi kita tidak mampu untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan kita, maka lebih bermanfaat, lebih baik orang yang tidak bervegetarian tapi mampu mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatannya. Sekali lagi saya tekankan kepada ibu bapak serta para umat Buddha dimanapun Anda berada, vegetarian bukanlah kewajiban, tetapi vegetarian adalah pilihan. Nah, semoga
apa yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah wawasan kita di dalam pengetahuan Buddha Dharma tentang vegetarian ini. Dan semoga semua makhluk dimanapun mereka berada senantiasa selalu berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.